hampir jam 8 lebih 10 menit. Pertemuan kali ini merupakan tutorial webinar yang kedua. Kita akan membahas mengenai kerangka karangan atau kerangka karya ilmiah yang nantinya akan kita lanjutkan untuk menghasilkan karya tulis. Bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa, Bu. Oh ya, baik. Bisa. Jadi pada tutorial webinar kali ini kita akan membahas mengenai nanti untuk tugas pada kegiatan belajar yang ke-6 dan ke-7. Di mana pada sesi ini kita harus menuliskan draft artikel karya ilmiah dari judul yang kemarin sudah dikumpulkan pada tugas pertama, berikut referensi, dan kemudian nanti dengan kerangka penulisan artikel sehingga bisa dikembangkan secara sempurna. Format draft artikel ini tetap menggunakan template yang sudah disediakan, di mana draft artikel yang akan kita sajikan itu harus memuat beberapa hal. Judul kemarin sudah ada beberapa yang mengumpulkan atau mengupload tugas mengenai judul. Kemudian di bawahnya ada penulis, alamat email, dan program studi di UT, abstrak dalam bahasa Indonesia, kemudian kata-kata kunci. Kata kunci ini adalah bagian-bagian yang akan dalam judul yang akan kita bahas di dalam karya ilmiah. Kemudian pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, kemudian di dalamnya ada tinjauan pustaka, artinya kalau di situ Anda menyampaikan tentang misalnya tadi Mbak Desti analisis profitabilitas. Nah, itu profitabilitas itu apa? Menurut siapa? Itu sebagai tinjauan pustaka. Juga masalah serta tujuan dari penelitian itu dilakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu metode harus disertakan, ataukah metode yang dipilih dengan metode deskriptif atau metode kualitatif, kuantitatif dengan menganalisis angka-angka. Kemudian disampaikan juga ada poin hasil dan pembahasan. Hasil ini adalah data dari hasil kita melakukan penelitian atau pengamatan, kemudian dilakukan pembahasan. Berikutnya yang terakhir kesimpulan dan saran dari yang sudah dibahas, kemudian dibuat kesimpulan dan ada saran. Berikutnya daftar pustaka yang kemarin juga sudah kita berlatih di tugas yang pertama. Daftar pustaka masih tetap merujuk pada ketentuan yaitu minimal 5 jurnal bereputasi, kemudian 5 buku terbitan masing-masing terbitan 10 tahun terakhir. Nah, kalau draft artikel ini sudah siap, kemudian diunggah dalam format
PDF. Nah, untuk supaya kita bisa melakukan penulisan karya ilmiah dengan benar, maka ada beberapa ketentuan, mulai dari ukuran kertasnya A4, kemudian 1,5 spasinya, halamannya antara 1 sampai maksimal 30 halaman, kemudian nomor halaman diletakkan di pinggir kanan halaman, kemudian dalam bentuk PDF, kemudian untuk penulisan tabel harus dibuat langsung dalam bentuk word processor atau tabel standar, bukan hasil konversi dari Excel. Kemudian abstrak, dalam penulisan abstrak itu maksimal 200 kata dan 3 kata kunci. Ketikan untuk abstrak diketik 1 spasi. Kalau misalnya dalam judul itu harus memuat 3 kata kunci maksimal. Kemudian dalam penulisan daftar pustaka menggunakan ini American Psychological Association atau APA style. Kalau buku, nama belakang, singkatan nama depan, kemudian tahunnya, judul, nama tempat buku itu diterbitkan atau penerbitnya. Kalau untuk jurnal ilmiah, nama belakang penulis, singkatan nama depan, tahun, kemudian judul artikel, nama periodikal, volumenya berapa, kemudian nomor halaman. Biasanya diterbitkan pada halaman berapa sampai berapa. Berikutnya, ini contoh penulisan daftar pustaka. Meller BA 2000 Choice and Relative Pleasure of Consciousness Psychological Bulletin, halaman volume 126, halaman 910 sampai dengan 924 dan seterusnya. Kemudian mengenai kutipan langsung ataupun tidak langsung. Jadi pada saat kita mengutip bisa dengan kutipan langsung dan tidak langsung. Kemudian dari 2 pilihan langsung dan tidak langsung ini bisa dibuat atau dilakukan parafrase dari kutipan, yaitu dengan mengganti sejumlah kata dengan istilah lain, atau bisa juga menggunakan menyimpulkan dari isi kutipan atau membuat kalimat, misalnya dari kalimat pasif diubah menjadi kalimat aktif, atau kalau kutipannya itu dari kalimat aktif dirubah menjadi kalimat pasif. Itu di dalam mengutip. Kemudian abstrak tadi sudah dijelaskan bahwa hanya terdiri dari 1 paragraf. Dari tadi belum? Bentar. Maaf Bu, untuk sebelumnya slide-nya belum tampil Bu. Oh, belum tampil ya.
nggak langsung tampil? Sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Mau diulangi dari slide pertama atau gimana? Iya, Bu, boleh, Bu. Oh ya, boleh. Saya ulangi. Jadi pada intinya kegiatan webinar kali ini adalah untuk menyiapkan penyelesaian tugas untuk kegiatan belajar 6 dan 7. Saya harapkan di kegiatan belajar 6 dan 7 nanti kita sudah mulai dengan draft artikel. Jadi saya sudah mulai bisa mengkoreksi artikel yang Anda susun. Nah, seperti apa artikel itu kita susun? Mulai dari ada judul, kemudian nama penulisnya, berikut alamat email, dan juga program studi di universitas terbuka. Kemudian buatlah abstrak dalam bahasa Indonesia. Kemudian tentukan di bawah abstrak ini nanti kata-kata kunci. Kata kunci diambil dari judul yang mau kita bahas, yang mau kita buat tinjauan pustakanya. Itu kata kuncinya. Kemudian poin pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini yang kita deskripsikan di sini atau kita jelaskan itu adalah mengapa judul itu penting kita tampilkan atau apa pentingnya judul yang kita buat. Jadi latar belakang dari kita membahas judul itu nanti apa. Kemudian di dalamnya itu harus disertakan tinjauan pustaka. Misalnya menurut A itu yang dimaksud dengan profitabilitas misalnya itu apa. Kemudian menurut jurnalnya si B itu yang dimaksud dengan ini itu apa gitu. Jadi pentingnya judul di sini harus kita sampaikan, kemudian diikuti dengan tinjauan-tinjauan pustaka untuk memperkuat apa yang kita sampaikan. Juga permasalahan yang akan kita bahas serta tujuan penelitiannya. Itu di pendahuluan. Kemudian metodenya mau dipakai metode apa? Kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif ya dengan analisis angka, kalau kualitatif ya dengan mendeskripsikan secara kualitatif opini kita atau opini berdasarkan dari tinjauan pustaka yang kita pakai. Kemudian bab berikutnya itu hasil dan pembahasan. Hasil ini menyampaikan hasil pengamatan kita, hasil penelitian kita, sehingga bisa dicantumkan di hasil. Kemudian dari hasil itu kita bahas. Kemudian kesimpulan dan saran, daftar pustaka ini sudah bisa ya, sudah kita kerjakan di tugas pertama. Kemudian ketentuan penulisan karya ilmiah dengan kertas A4, ketikan 1,5 spasi, maksimal 30 halaman dengan PDF. Kemudian untuk abstrak ini 1 spasi dengan maksimal 200 kata. Penulisan daftar pustaka dengan apa style. Kemudian contoh penulisannya seperti ini.
kemudian kutipan langsung, tidak langsung. Caranya supaya tidak teridentifikasi plagiat, ya berarti tadi pilihannya dengan ini, 2 pilihan ini. Kemudian abstraknya terdiri dari 1 paragraf yang memuat tentang atau ringkasan dari apa yang kita tulis, dari mulai tujuan penulisan, temuan dari penulisan kita, kesimpulannya apa, sampai dengan rekomendasi penulis. Kemudian ini sudah tadi pendahuluan sudah disampaikan. Kemudian metodenya cukup jelas. Hasil dan pembahasan menyajikan data yang diperoleh tadi sudah dibahas. Penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Baik, dari yang sudah ada di PPT kita mulai tanya jawab saja biar nanti lebih bisa dipraktekkan di tugas ke-6 dan 7. Kira-kira dari yang sudah dijelaskan ada yang mau ditanyakan? Baik, Mas Muhammad Rizky, ada yang mau ditanyakan? Ya, sebelumnya izin Bu, apakah suara saya terdengar Bu? Ya, terdengar. Gini Bu, sebelumnya mohon maaf saya off cam karena koneksinya juga putus-putus kalau tadi saya coba on cam Bu. Ini yang mau saya tanyakan perihal yang dulu waktu kegiatan belajar 5 itu saya sempat nanya di diskusi 1 Bu. Kebetulan saya juga pernah nulis buku Bu. Nah ini juga saya nggak bisa upload untuk menunjukkan ke Ibu kayak dari Ibu kan kemarin minta untuk disampaikan cover sama daftar isinya ya Bu ya kalau nggak salah. Betul. Nah, ini kalau sekiranya izin saya kirimkan melalui chat, apakah tidak masalah, Bu? Boleh, tetapi berbeda ya Mas, buku dengan artikel? Siap, berarti apapun itu meskipun dia sesuai cara penulisannya berarti tetap harus bikin karil ya Bu ya berarti? Ya, betul, harus bikin karil. Kalau buku itu kan hanya bagian-bagian yang diulas mengenai teori. Kalau karil kan ada pendahuluannya, ada teorinya, ada metodenya. Kalau buku kan tidak memuat metode. Siap. Kemudian tidak membahas dari hasil yang kita amati. Iya, baik Bu. Terima kasih sebelumnya. Mohon izin, misal satu lagi pertanyaan, ini belum saya tanyakan sebelumnya. Kebetulan di sini kan saya juga berkuliah di STPN Bu, dan ada juga nulis di sebuah jurnal, tapi proses koreksi Bu, kalau yang seperti itu apakah bisa diterima atau memang yang ditanyakan harus yang publish ya Bu ya? Untuk itu. Dalam proses publish berarti? Iya, betul. Masih koreksi. Jadi ada reviewer sempat dibalikin tapi udah kita kirim tapi masih belum ada tanggapan lagi. Ya, justru karil itu seperti itu. Kalau misalnya itu sudah publish tapi kan hanya dicantumkan bahwa Anda pernah mempublish gitu kan. Tetapi tugas karilnya tetap harus ada. Oh, seperti itu. Baik. Iya. Siap. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya Bu. Sama-sama. Ada lagi? Malam Bu Hari. Malam Mas Satrio. Bu, maaf Bu, untuk tugas draft itu apakah harus seperti karil yang di-upload ya Bu? Atau mungkin
metodenya itu hanya berupa tulisan kualitatif tapi nggak pakai hasil atau gimana ya Bu? Saya masih bingung antara draft dan hasil akhir. Ini aja, untuk mempercepat proses bimbingan, segera selesaikan aja draft bahwa itu sudah seperti artikel. Jadi biar saya bisa koreksi, nanti di pertemuan berikutnya kita tinggal membahas artikel yang sudah jadi. Jadi bentuk draft artikel yang sudah siap koreksi gitu aja. Daripada kalau nanti kita harus draft baru kerangkanya aja nanti kelamaan. Oh, berarti ya Bu, udah seperti siap karir yang siap dinilai kayak gitu ya Bu? Ya, dan nanti saya kasih koreksi ya. Siap Bu, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Mbak Desti, halo Mbak Desti. Halo Mbak Desti. Ya, malam Bu. Ya, malam. Menyambung tadi pertanyaan di WA tentang judul karel Mbak Desti. Sudah paham ya dari yang saya jelaskan di WA tadi? Ya Bu. Ya, jadi tidak ada kendala lagi ya untuk judul. Ya. Ya, baik, segera Sudah jelas Bu. Ya. Segera dikembangkan untuk menjadi sebuah artikel. Baik Bu, baik. Kalau boleh saya share. Bentar, Mbak Desti tadi mana ya? Ini contoh tadi Mbak Desti menyampaikan judul mengenai analisis profitabilitas pada PT Ganesha tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Nah, menurut saya tahun tidak perlu disampaikan di judul. Baik Bu. Ya. Kemudian kalau misalnya judulnya hanya tentang analisis profitabilitas pada PT Ganesha, itu kan nanti belum ada tujuan untuk apa analisis ini, supaya apa, pembaca biar tahu apa. Kalau misalnya hanya analisis, misalnya ya, profit dari PT Bank Ganesha itu ternyata sudah sesuai dengan indikator yang ditentukan oleh BI misalnya. Tetapi orang kan belum tahu bahwa profit yang segitu itu sudah menunjukkan kinerja keuangan yang bagus atau belum bagus, kan tidak semua orang tahu ya Mbak Desti. Ya, betul ya, Bu. Betul. Jadi makanya tidak hanya sesederhana analisis profitabilitas pada PT Bank Ganesha. Nah, sebaiknya apa mau untuk peningkatan kinerja manajemennya ataukah untuk kinerja keuangannya seperti tadi Mbak Desti juga sudah menyampaikan bahwa analisis profitabilitas dalam meningkatkan kinerja keuangan pada PT Bank Ganesha misalnya begitu. Gitu ya. Jadi itu contoh judul yang kemarin tadi disampaikan oleh Mbak Desti. Yang lain mungkin tentang judul supaya nanti bisa segera untuk dibuat karilnya. Ada lagi yang lain ini.
Kemudian oh ya, ini Mas siapa ya ini tadi yang baru kirim? Mas Muhammad Rizky ya yang sudah membuat buku. Ya, benar Bu. Ya. Judul karil Anda apa Mas? Tugas. Kalau karil di UT ini saya cek dulu. Kalau yang di STPN? Kalau yang di STPN terkait pembahasan redistribusi tanah Bu, jadi terkait tanah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat Bu secara judulnya. Jadi pembahasannya terkait dengan redistribusi tanah Bu. Memang nggak ada sangkut pautnya sih Bu dengan jurusan yang saya ambil di UT Bu. Karena di UT saya ambil manajemen Bu. Kalau di UT mengambil manajemen? Iya, betul Bu. Terus kemarin judul yang disampaikan di tugas pertama apa? Sebentar Bu, untuk pastinya saya cek dulu. Oh ya. Jadi kalau misalnya yang dibuat karil itu mengenai manajemen, mungkin kalau mau digabungkan dengan buku yang sudah Anda terbitkan ya bisa. Ini sebagai referensi karya tulis ilmiah Anda, misalnya tentang manajemen pertanahan atau seperti apa. Coba judulnya. Izin Bu, untuk yang kedua ini kebetulan memang nggak ada sangkut pautnya dengan pertanahan Bu. Di sini saya ngambilnya analisis pengaruh kedisiplinan pegawai sebagai salah satu faktor pendukung dalam pembangunan ZI atau zona integritas pada kantor pertanahan Kabupaten Penajam Pasir Utara Bu. Oh ya, jadi tentang kinerja karyawan ya? Ya. Jadi indikator apa maksudnya kan di situ kan kedisiplinan pegawai kan termasuk dalam indikator penilaian zona integritas Bu. Nah, betul. Pengaruhnya itu seberapa besar dengan secara nyatanya itu pengaruhnya seberapa besar dan seberapa berkontribusi. Ya, betul itu Mas Rizky, bagus sekali judulnya. Jadi nanti mau dianalisa bahwa kinerja pegawai itu berpengaruh terhadap apa tadi? Pengaruh terhadap penilaian zona integritas Bu. Oh ya, karena ya sudah itu cukup bagus. Ya. Cuman mungkin nanti bisa disampaikan draftnya ya. mulai disusun saja biar nanti bisa saya koreksi dengan cepat. Siap, sudah sambil dicicil Bu. Nanti segera akan saya submit kalau udah saya finishing. Terima kasih Bu. Baik. Oh iya, Mas Rizky, untuk analisisnya berarti dengan menggunakan analisis statistik? Bukan Bu, jadi lebih ke apa ya Bu ya? Bukan statistik sih Bu, lebih ke pendekatannya lebih ke manajemen SDM Bu. Jadi kayak faktor-faktor yang ada di manajemen SDM itu Bu, terutama terkait kedisiplinan. Jadi hanya mendeskripsikan. Ya ada deskripsinya sama melihat dari data realnya. Jadi kita juga meminta, saya sendiri juga akan meminta data terkait mungkin dalam hal ini indikatornya seperti apa. Data karena kualitatif ya, analisis kualitatif. Ya, karena kan penilaian ZI kan ada tiap tahun Bu. Jadi mungkin kita karena di kantor pertanahan Kabupaten Penajam Pasir Utara ini sebelumnya itu belum menerapkan sistem absensi secara digital. Apakah ada pengaruh yang signifikan dengan adanya perubahan tersebut? Mungkin itu salah satu faktornya Bu yang nanti akan dicari Bu. Karena baik. Karena mungkin cara membandingkannya antar hasil tiap tahunnya Bu, penilaian tiap tahunnya jadi seperti nanti apa? Digambarkan saja di pendahuluan bahwa tujuan Anda meneliti itu seperti yang tadi Anda harapkan gitu. Lanjut ya, Mas Muhammad Rizky. Siap, terima kasih Bu. Ya, yang lain?
Mas Ahmad mungkin judulnya kemarin kelihatannya belum nampak ya, judul yang kemarin. Sudah, Bu. Yang tugas 2-nya Mas Ahmad Amer ini baru mengumpulkan bahwa kutipan langsung, contoh kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung ya Mas? Ya, Bu. Ya, jadi mulai judulnya lebih ini mau bahas apa gitu. Nanti segera saya selesaikan saya Oh iya, jadi biar sudah lebih mulai jadi judulnya exact. apa, kemudian abstraknya kira-kira dari tulisan Anda itu mau tujuannya apa, kemudian dengan metode apa, kesimpulannya apa. Sehingga langsung ke pendahuluan, kemudian tujuan penulisan, kemudian metode sampai dengan hasilnya kira-kira sampai dengan pembahasan seperti apa. Segera dimulai saja Mas Ahmad. Iya, Bu. Ya. Segera saya kerjakan. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Selamat malam, Bu. Selamat malam Mas Rohmat Khairul. Saya mau bertanya mengenai fontnya, Bu. Apa Mas? Mengenai font, Bu. Font ya. Kan apa, Bu? Dan ukurannya. Terima kasih. Ukuran untuk apa? Abstraknya spasinya 1, ukurannya biasanya 11. Kemudian kalau untuk yang isi pendahuluan sampai dan seterusnya 12 dengan Times New Roman. Baik, Bu, terima kasih. Ya, judulnya sudah Mas Rohmat? Sudah, Bu. Oh iya, apa judulnya Mas? Analisis SWOT apa, Bu? Bentar, Nah, saya ini juga kemarin sudah baca tapi belum tak cetak. Analisis SWOT bentar, hanya daftar pustaka aja ya Mas Rohmat. Iya, Bu. Untuk judulnya mau dibenahi lagi, Bu. Oh iya. Mau ditambahin lagi. Jadi segera saja Mas, karena ini yang di tugas 2 hanya memuat daftar pustaka. Jadi dari daftar pustaka yang Anda buat segera tentukan Anda mau judulnya apa. Kalau misalnya tentang ini dari daftar pustakanya ya, misalnya saya ambil analisis SWOT pelayanan Diva Family Karaoke Salemba Jakarta untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan misalnya ya Mas. Jadi nanti dari situ Anda sampaikan pentingnya dilakukan analisis SWOT terhadap family karaoke ini. Kemudian analisis SWOT terhadap kepuasan pelanggan guna meningkatkan loyalitas konsumen. Gitu ya Mas. Kepuasan pelanggan. Jadi ada analisis SWOT, kepuasan pelanggan dan loyalitas konsumen. Gitu ya Mas. Itu kata kuncinya. Jadi nanti kira-kira yang mau Anda bahas tentang 3 hal itu. Datanya juga tentang 3 hal itu. Baik, Bu. Ya. Yang lain Mbak Afilia, Mas Riza, ada yang mau ditanyakan? Tugas 1 judulnya
Mbak Mas Adi. Bentar. Mas Adi Saputro ada? Mas Adi, halo? Mbak Afilia aja. Mbak Afilia ada? Ada ya? Iya, Bu. Selamat malam, Bu. Oh, Mas Adi Saputra dulu ya. Mas Adi Saputra, judulnya tentang pemanfaatan fitur TikTok Live dan TikTok Shop sebagai media promosi dan pemasaran produk berbasis digital. Iya, Bu. Betul. Jadi kira-kira kalau judulnya seperti ini, Anda mau menyampaikan bahwa TikTok Live dan TikTok Shop ini bisa bermanfaat untuk sebagai media promosi. Iya, Bu, betul, Bu. Kemudian berarti pengukurannya dengan cara apa ini, Mas? Pengukurannya Diukur dengan apa? TikTok Live-nya, TikTok Shop-nya? sebentar, Bu, saya lihat dulu. Diukur dengan TikTok live-nya, Bu, live. Saya bisa tahu apakah misalnya begini, oh ya ternyata fitur TikTok Live itu bermanfaat misalnya. Kira-kira itu ditunjukkan dengan apa? Dengan banyaknya pembelian ataukah Ya. dengan like-nya atau dengan apanya? Bisa buat pembelian juga, bisa promosi. Nah, Banyak, sekarang harus jelas ya besok ya. Iya, Bu. Seperti apa pengukurannya, kemudian kalau bisa ini untuk produk apa? Kalau tadi dikatakan, oh supaya pembeliannya itu meningkat, untuk produk apa? Atau semua produk kan nggak mungkin kalau semua produk. Ya, nanti saya pikirkan lagi untuk produk apa, Ya, Bu. jadi lebih spesifik lagi. Iya. Gitu ya Mas Adi. Iya, Bu. Kemudian ini dari Mbak Afilia. Iya, Bu. Mbak Afilia Putri, judulnya tentang strategi pemasaran produk kredit di PT BPR Citandui Sidareja. Mbak Afilia dari Sidareja? Iya, Bu. Oh, Sidarejanya mana? Sidarejanya Cibenon. Oh, Cibenon. Kemarin saya baru PKM dari Tinggarjaya. Tahu desa Tinggarjaya? Iya, tahu, Bu. Lumayan dekat. Oh, lumayan dekat. Kemarin hari Senin saya di sana di Tinggarjaya. Oh, Balai Desa Tinggi, Bu. Iya. Dekat, Mbak. Saya Cilacap. Oh, Cilacap, Bu. Cilacap kota atau Cilacap mana, Bu? Cilacap Utara. Ya. Silakan kalau mau main. Baik, Bu. Karena dekat. Judulnya tentang strategi pemasaran produk kredit. Betul, Ibu. Kalau strategi pemasaran produk kredit, terus yang mau Anda jelaskan gimana ini, Mbak? Strategi jadi hanya mau menyampaikan
DPR Citandui Arta Sidareja ini di dalam melakukan strategi pemasarannya seperti ini gitu. Iya Ibu. Kurang lebihnya seperti itu. Strategi pemasaran produk kredit di PT BPR. Ya, coba nanti kalau ini berarti kalau hanya strategi pemasaran kan berarti Mbak, kata kunci ini strategi pemasaran produk kredit. Coba ya Mbak nanti secara draftnya disampaikan dulu biar saya bisa memberikan masukan sebaiknya seperti apa ya. Iya Bu. Kalau misalnya kelamaan harus WA juga nggak apa-apa Mbak. Seperti tadi Mbak Desti Manao WA juga, oh Mbak berarti solusinya seperti itu. Yang lain juga kalau misalnya menginginkan WA nggak apa-apa. Baik Bu. Ya. Kemudian Mas Satrio Hakim tadi sudah ya, belum ya Mas? Pengaruh faktor bauran pemasaran terhadap pertimbangan nasabah untuk memilih produk pembiayaan. Ya, ini sudah pas ini Mas Satrio. Oh iya Bu, siap. Ya. Kemudian Mas Risa Yusnisar analisa efektivitas manajemen risiko terhadap proyeksi penerimaan negara. Iya Bu, menurut Ibu apakah bisa saya ambil judul terkait manajemen risiko Bu? Bisa, cuman ini analisa efektivitas manajemen risiko terhadap proyeksi. Bu Hari masih bingung ini. Sebaiknya segera ini aja Mas. Gambarannya, draft artikelnya biar nanti ternyata Anda judulnya mau ini gitu. Gitu ya Mas Reza? Oke, baik Bu. Nanti segera saya kerjakan lalu japri ke Ibu gitu ya Bu ya? Ya betul. Nanti lewat email saja nggak apa-apa biar saya lebih cepat koreksinya. Oke Bu, terima kasih Bu. Yang lain yang belum dibahas kelihatannya sudah semua ya. Ada yang belum? Pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi. Intinya untuk biar cepat saja. Kalau misalnya bingung dengan judul, kita menentukan mau membahas apa gitu misalnya. Terus kemudian cari saja referensi yang ada di jurnal sehingga bisa untuk menyusun karil ke yang lebih pas. Baik Bu. Dan saya berharap bahwa kalaupun ini hanya sebatas tugas, tetapi kalau dari mahasiswa karil bimbingan Bu Hari ini, siapa tahu yang nanti bisa masuk ke jurnalnya UT, wah itu akan bagus sekali. Saya harapkan dari para mahasiswa yang di karil ini harus bisa masuk ke jurnalnya UT. Ayo kita berlomba-lomba. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi intinya
setelah web yang kedua ini, saya berharap bahwa sudah harus mulai membuat draft artikel. Draft itu artinya tidak hanya tadi judulnya apa, kemudian pendahuluannya saya harapkan sudah mulai dilengkapi. Jadi sudah bentuk artikel yang nanti sudah siap untuk dilakukan koreksi. Kita sudah mulai bimbingan sehingga nanti di pertemuan terakhir sudah fix menjadi karil yang siap untuk dipublikasikan. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 8:55, mungkin masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Mari izin untuk maksimal Sabtu ya untuk pengiriman draftnya. Ya. Pengiriman Mas jadwal Sabtu kapan Mas? Sabtu besok? Sabtu besok atau kapan? Tanggal 15 ya. Siap, Bu Hari. Siap. Tanggal 15 sebaiknya sudah harus di-upload. Mungkin Berarti hari Senin ya, Bu? Hari Senin. Bentar, tak cari jadwalnya dulu. Jadi tanggal 15 sekarang sudah tanggal 15 sudah mulai upload ya. Kemudian tanggal gimana tuh web berikutnya ini sampai jadwalnya sampai dengan 21 kita bisa mulai tuh webnya kapan? Udah maksimal harus sebelum tanggal 20 kita sudah mau membahas artikel yang sudah jadi, yang sudah bentuknya draft. Dan saya harapkan makanya sebelum tuh web ketiga itu saya sudah mulai koreksi dulu sehingga saya bisa memberikan masukan di tuh web yang ketiga. Tanggal 15 ya. Siap, Bu Hari. Siap, hari. Tanggal 15, kemudian kapan tuh web yang ke berikutnya tanggal berapa ini? Tanggal tanggal 18 atau 19? Kalau bisa Bu, tanggal 19 aja. Iya ya, tanggal 19 nanti Ya, kalau 19 boleh, Bu. tanggal 19 ya. Baik, tanggal 19 sehingga tapi saya berharap bahwa artikel sudah mulai masuk dulu ya. Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Ya, baik. Yang lain ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Dan Ibu cukup jelas. Baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tuh web kedua kali ini saya akhiri sampai di sini. Saya berharap tugas segera diselesaikan biar untuk pembahasan di tuh web berikutnya. Selamat malam, selamat bertugas, sukses selalu. Pagi. Malam, Bu. Amin. Selamat malam. Selamat Selamat malam, Bu.